Ini saya senang banget dan mungkin nggak bisa menyebutkan satu-satu, teman-teman dari organisasi mana-mana gitu ya. Tetapi, silakan aja bebas menulis di chat. Saya senang karena hari ini banyak, orang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari belajar ilmu hukum, ada yang pengusaha, dari ekonomi, ada yang yakin, ada yang pendidik di sini, ada yang dari kalangan keagamaan. Dan ada juga perwakilan dari Mitra Thomas Berry Indonesia, Pak Tony, Mbak Baby juga Oke. sebetulnya, eee, sama-sama dari Mitra Thomas Berry Indonesia. Nanti kita bisa, ceritakan di akhir apa itu Mitra Thomas Berry sedikit. Mmm, saya mungkin, kita memperkenalkan diri dulu sebelum memperkenalkan siapa Thomas Berry. Baby mungkin mau mulai, Baby silakan perkenalkan siapa dirimu, dari mana, dan apa pekerjaanmu? Saya, eee, nama saya Oktaviana, tapi biasa disebut Baby. Saya temen, Ami dari SD. Kita ketemu udah lama banget, lantas, kita baru bertemu kembali sekitar 4 tahun yang lalu ya, Ami, ya? Kayaknya ya. Iya. Nah, setelah, 30 tahun nggak ketemu. Saya adalah dosen di BINUS University. Eee, saya, pengusaha kopi. Ya, Oh. nah gitu. Jadi, saya sekarang sedang, studi S3 di University of Malaya di Kuala Lumpur. Dan, saya, sangat topik utama daripada tesis saya, gitu. Nah, Hmm. ketika ketemu Ami 4 tahun yang lalu, kita nggak tahu kenapa bisa, tiba-tiba bicara dan saya seperti ada sesuatu yang meng-guide saya sehingga saya bisa bertemu dengan teman lama yang ternyata, berkarya di tempatnya Thomas Berry gitu. Buat saya itu, Hmm. apa, apa ya, berkat banget gitu ya. Selain saya bisa banyak belajar dari Ami, juga saya bisa, merasa terkonek langsung dengan gitu. Hmm. Padahal kalau sebelum-sebelumnya saya cuma hanya membaca buku-bukunya Thomas Berry. Mmm, Seolah-olah itu pun saya seperti kayak mengenal dia satu demi satu gitu. Begitu ketemu Ami saya merasa, he's alive gitu. Kayak Hmm. dia ini terkonek langsung gitu, nggak pernah mengira gitu aku bisa terkonek langsung dengan Ami gitu. Gitu, itu sedikit sih, siapa aku. Thank you, Baby. Eee, saya sebagian besar mungkin nggak sebagian besar juga sih, sok pede juga sih, mengaku sebagian besar udah kenal, banyak yang mungkin baru pertama kali ketemu juga. Nama saya Amelia Hendani, saya orang Indonesia, lahir di Jakarta tapi tinggal di Amerika, di negara bagian Vermont, di komunitas Sisters of the Earth Community at Green Mountain Monastery. Green Mountain Monastery itu, bukan karena kita karyanya di lingkungan ya, di ekologi, lalu namanya Hmm. Green Mountain, tapi kebetulan memang area kita namanya Green Mountain. Green Mountain, makanya Hmm. dibilang Green Mountain State gitu. Saya latar belakangnya dulu kuliah di Fakultas Psikologi UI, jadi psikolog latar belakangnya, tapi sudah lama tidak menggunakan profesi, atau keilmuan psikologinya. Dulu saya bergabung dengan Kongregasi Gembala Baik, tapi di kontemplatif. Jadi hidup saya tuh kontemplatif di Filipina lebih banyak. Jadi banyak hening, doa 5 kali sehari gitu. Mungkin itu juga yang, pelan-pelan mulai, boleh dibilang mendapatkan panggilan baru yang, sekarang ini boleh dibilang sangat sangat, sangat kritikal ya untuk menanggapi Hmm. gitu. Saya mulai bergabung di komunitas ini, datang ke Amerika 10 tahun yang lalu, itu, dan komunitas ini didirikan oleh Thomas Berry bersama dengan 2 suster dari Passionis juga. Lalu setelah 5 tahun kami, otonomos berdiri sendiri dan
tidak pakai CP tadi yang suster tanya. Jadi kita belakangnya itu ada, kalau di Katolik itu teman-teman mungkin di sini dilihat ya, ada yang SJMJ, ada FCJ, Suster Iran OSU, saya SGM, Sister of Green Mountain. Jadi itu partainya kita masing-masing. Kita ada di ordo mana gitu. Kira-kira begitu sekilas dari saya. Nanti kita akan cerita lebih seru lagi mengenai bagaimana Baby dan saya bertemu. Tapi sebelum itu saya mau Baby dan saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya memperkenalkan Thomas Berry. Kita dengarkan dulu bersama-sama sedikit gambaran siapa itu Thomas Berry. Selamat malam semuanya. Oh ini Green Mountain. We've gone mad, stark raving mad, destroying the planet. But more specifically, we're terminating the last 65 million years of life development. We don't understand the earth as a sacred reality, the trees as sacred, the rivers, the mountains. The universe, in particular planet Earth, is a communion of subjects, not a collection of objects. If we don't learn that, nothing's gonna work. Thomas Berry is a multitude of things, something like looking at a mosaic or looking at a rose window with many petals and many colors coming through it. So he's a monk and a priest out of the Catholic tradition. He is an intellectual, an academic, a professor. He's also a writer and a geologian who's put together a comprehensive story of our journey in the universe. One of the great contributions that Thomas made to my life, he named what was the essential discovery, and that was that the universe is fundamentally story. And when he said that, all that I had learned in geology or astronomy or biology came together in a single pattern of story. Last night, the moon was shining on this wonderful bay. And I asked the moon, what should I say? And the moon said, tell them the story. And I asked the wind, what should I say? It said, tell them the story. And I asked the clover out on the lawn, what should I say? And the clover said, tell them the story, my story, the mountain story, the river story, your story, the Indian story, the great story. Itu sekilas tentang Thomas Berry. Saya akan kasih gambaran sedikit lagi mengenai siapa Thomas Berry itu. Bisa kelihatan ininya, screen-nya? Belum. Belum ya, oke. Ya. Thomas Berry. Ya, sekarang. Ya, sekarang sudah bisa kelihatan kelihatan ya. Oke. Thomas Berry itu lahir di kota yang namanya juga sama dengan kota tempat tinggal kami, di Greensboro. Tapi dia di Greensboro di negara bagian North Carolina. Kami di negara bagian Vermont. Jadi kita sering bilang Greensboro North dan Greensboro South. Kita di Greensboro di utara, dia di selatan. Dia lahir sebagai anak ketiga dari 13 bersaudara. Sekarang yang masih hidup tinggal satu, yang lainnya sudah almarhum semua. Terakhir yang meninggal adiknya dia, Margaret, itu meninggal umur 101 tahun. Itu. Kemudian
Thomas Berry itu lahir di masa awal-awal perkembangan perekonomian dan industri. Jadi dia mengalami melihat ketika sekelilingnya berubah. Jadi alam itu mulai ada jalan aspal dan lain sebagainya. Jadi dia melihat bagaimana situasi itu berubah gitu. Dan dia ini menggambarkan diri dia itu dari kecil memang dia suka sekali merenung. Tapi dia bilang, tapi saya bukan orang yang sedih gitu. Saya bukan penyedih dan gloomy gitu. Dia memang suka merenung, tapi ya dia masa kecilnya seperti anak-anak yang normal gitu. Dan dia bilang kalau tempat untuk merenung itu hanya ada 2 pilihannya, di penjara atau dia masuk ke biara. Jadi dia memilih saya jadi masuk ke biara, sehingga dia di situ bisa merenung lebih banyak ya. Umur 20 tahun masuk biara dan ditabiskan menjadi imam. Sorry, ini kurang salah ketik. Imam tahun 42. Dia memilih nama seturut nama Santo Thomas Aquinas, itu idolanya dia. Nama aslinya dia kan William Nathan, tapi dia dikenal dengan Romo atau Father Thomas Berry. Secara akademis dia memang belajarnya adalah belajar sejarah dan budaya. Jadi khusus mempelajari sejarah, khususnya agama-agama dari agama Timur. Jadi dia belajar mengenai Hindu, mengenai agama Buddha, mengenai Daoism, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan dia belajar itu belajar juga bahasa-bahasa asli, teks-teks sacred text-nya mereka ya. Jadi belajar bahasa Sanskrit, belajar bahasa Cina, belajar bahasa Pali juga demi memahami teks-teks keagamaan. Kemudian dia mendapat gelar doktor dari Catholic University of America. Nah, banyak kejadian-kejadian yang sinkronisitinya tuh unik gitu. Catholic University of America ini tempat Mbak Baby ngambil S2-nya. Jadi dia bilang, oh saya sekolah di universitas yang sama dengan Thomas Berry gitu. Dan beliau ini selain mendapat gelar doktor dari Catholic University, dia mendapat 7 gelar doktor kehormatan. Jadi ada 8 gelar doktor. Salah satunya dari Universitas di Kanada. Dan dia senang sekali dengan yang namanya budaya Cina. Jadi cita-cita dia tuh memang untuk benar-benar belajar di Cina dan sempat pergi ke sana, tetapi akhirnya kalau nggak salah baru setahun terpaksa pulang karena waktu itu bertepatan dengan situasi politik yang tidak terlalu baik di Cina dan orang asing harus pulang gitu. Jadi dia sempat berharap bisa balik lagi ke Cina, tapi nggak bisa balik ya. Jadi setelah itu ya karirnya di Amerika. Dia mengajar di beberapa universitas di New Jersey, New York. Lalu yang cukup lama adalah ketika dia memimpin juga graduate program tentang sejarah agama-agama di Fordham University. Fordham University itu universitasnya Jesuit, tapi dia salah satu-satunya imam yang bukan Jesuit yang mengajar di sana. Kemudian setelah itu sampai dengan masa pensiun dia mendirikan dan memimpin pusat riset agama di Riverdale di New York. Sekarang senternya udah tutup ya, saya pernah lewat ke sana sepi gitu. Selain itu dia juga Presiden Teilhard Association selama 12 tahun. Nah, itu sedikit latar belakang tentang Thomas Berry. Seperti tadi Mbak Baby bilang ya, saya sama Baby itu ketemunya aneh tentang Thomas. Jadi kita tuh waktu itu punya grup lulusan Tarakanita. Kami kan lulus dari Tarakanita. Oh kita ketemu lagi. Oh ini ada masih ingat Octaviana nggak? Octaviana? Oh ya ingat, waktu kecil dulu dia rambutnya tebal, matanya besar gitu. Saya ingat banget. Terus saya dengar bahwa dia itu pengusaha kopi dan fokusnya di para petani skala kecil. Jadi wah boleh juga nih kita pengen tahu apa sih, karena kita di sini selalu mencari kira-kira income kita dari mana ya. Salah satunya mungkin kita bisa promosi kopi dari petani-petani kecil di Indonesia. Jadi ketemulah, ngobrol gitu, kita ketemu. Dan waktu ngobrol tuh baru tahu kamu lagi ngapain sih? Oh ya, mulai cerita, Thomas Berry. Baru kita kaget loh. Jadi kita tuh bukan ketemu karena mau ngomongin Thomas Berry, enggak.
Tapi karena kita urusannya urusan kopi, tapi kok tiba-tiba ada nama Thomas Berry muncul. Sejak itulah, oh ya ampun, ternyata Thomas Berry mempertemukan kita lagi gitu. Kaget banget karena nggak begitu banyak orang-orang yang tahu tentang Thomas Berry di Indonesia. Sangat sedikit ya. Ada beberapa di sini yang saya kenali namanya, yang Iya. juga terpesona dengan pemikiran-pemikiran Thomas Berry. Nah, Itu betul, itu betul banget, Ami. Nggak banyak yang tahu Thomas Berry. Jadi 3 tahun yang lalu ketika aku memutuskan menggunakan teori Thomas Berry untuk tesis aku, disertasi aku nggak punya teman ngobrol. Karena nggak ada yang bahkan tahu namanya dia gitu. Lantas kalau namanya aja dia nggak tahu, bagaimana aku bisa ngobrol dengan orang yang nggak pernah mendengar karya-karyanya dia gitu. Jadi sepertinya memang sudah diatur sedemikian rupa aku bertemu Ami di saat yang tepat. Jadi memang aku perlu orang yang mengerti Thomas Berry dan punya hubungan yang dekat dengan Thomas Berry untuk bisa ngobrol banyak tentang Thomas Berry. Karena kalau teman-teman semakin banyak tahu tentang Thomas Berry, beliau itu ajarannya bisa multi dimension gitu. Tinggal bagaimana kita mau melihatnya gitu, mau melihat dari segi apa, dia sebagai seorang pastorkah, atau dia sebagai seorang ekologiskah gitu ya. Nah, jadi memang dia punya dimensi yang begitu banyak gitu, sehingga perlu orang yang mau mengenal dia secara bukan cuman pengen tahu ajaran, tapi pengen tahu dia secara pribadi gitu kali ya, Mi. Ya, sedikit mengenai Thomas Berry, pemikiran sentral tadi, seperti tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau mau bicara tentang Thomas Berry, nomor 1 itu yang pertama adalah harus mengerti dia itu konteksnya apa. Kalau dia bicara konteks itu selalu bicaranya konteksnya kosmologis, alam semesta. Dan sebetulnya di awal-awal itu konteks kosmologi dia bukan datang dari ilmu pengetahuan yang seperti sekarang kita sering lihat ya, yang dari sains, jadi kisah alam semesta, Big Bang dan lain sebagainya. Karena dia sejarawan budaya dari berbagai macam tradisi agama, persinggungan dia dengan kosmologis itu datangnya dari bagaimana agama-agama itu sebetulnya sudah menggunakan konteks kosmologis. Seperti misalnya di teman-teman yang Muslim mungkin di sini juga tahu bahwa kalau di agama Islam itu menentukan masa puasa itu tergantung pergerakan dari bintang, dari pergerakan ini ya, kosmologis ya. Kemudian di agama Kristen juga sama, di agama Katolik khususnya 5 kali waktu berdoa itu disesuaikan dengan pergerakan siklus harian di alam semesta yang kita alami di bumi di sini. Jadi subuh itu kita doa pagi dan seterusnya sampai doa petang, doa malam gitu. Di agama Buddha, agama Hindu dan terutama Thomas itu senang banget buku Tao Te Ching dari Cina ya, karena di situ kan sangat kosmologis banget gitu. Nah, baru setelah dia belakangan ketemu dengan Brian Swimme mulai masuk, karena Brian Swimme itu latar belakangnya kan kosmologis, belajar sains. Dan dia sendiri juga, oh ternyata kehadiran kita itu mau dilihat dari kacamata culture maupun sains itu latar belakangnya kosmologis. Jadi itu konteks yang pertama kalau bicara soal Thomas Berry. Seperti tadi Baby bilang, ini nih Thomas Berry itu mau dibilang gampang, mau dibilang susah. Jadi sederhana tapi juga kompleks gitu. Secara sederhana karena kita mengalami, kalau kita dekat dengan alam itu kita bisa memahami apa yang dia sampaikan. Tapi kalau kita mau bicara yang kompleksitas bagaimana culture berkembang juga dia mencakup pemikiran-pemikiran dia bertebaran dengan ilmu-ilmu yang datang dari berbagai macam arena ya, gitu. Nah,
Di sini saya tulis The Meadow Experience. Jadi kepekaan dia mengenai kosmologis alam semesta dan alam sekitar itu datang dari sejak dia kecil. Tadi saya bilang dia itu mengalami ketika secara fisikal, ketika tanah itu berubah menjadi aspal, itu mengalami sesuatu dalam dirinya, "Aduh, ini ada sesuatu yang kayaknya akan membawa umat manusia kepada era yang mungkin kurang baik ya, susah menyebutkan kata yang paling pas." Nah, ketika dia umur 10, 11 tahun itu, dia mengalami peristiwa yang disebut The Meadow Experience. Jadi waktu itu dia jalan-jalan di padang rumput dan dia melihat, padang bunga lili. Di situ ada bunga lili yang liar, kemudian ada suara, serangga, ada suara air, dan tiba-tiba dia mengalami seperti, apa, kalau kalau Eee, mendapat wangsit lah ya, semacam mendapat wangsit bahwa dan dia jatuh jatuh berlutut. Dia umur 10, 11 tahun itu sudah bisa mengungkapkan dengan pakai bahasa Latin. Dan dia bilang, "Oh, altitudo sapientiae, how deep is the wisdom of God." Jadi dia mengalami perjumpaan dengan yang ilahi itu di alam itu, di padang bunga lili, dan di situ dia bilang bahwa dia mendapat satu, insight atau pemikiran bahwa apa yang baik untuk padang lili itu baik, apa yang buruk adalah buruk, gitu. Mmm, Agama yang baik tahu bagaimana eee, merayakan padang bunga lili itu, ekonomi yang baik tahu bagaimana, mengambil dan tahu bagaimana mengembalikan, kemudian, hukum yang baik tahu bagaimana melindungi padang bunga lili, kemudian pendidikan yang baik tahu bagaimana belajar dari bunga. Jadi itu semacam, metafor untuk, dirinya dia. Jadi dia bilang, "Hidup saya itu sederhana, arahan hidup saya itu cuman itu. Apa yang baik untuk padang bunga lili baik, apa yang buruk adalah buruk." Jadi semua arena selalu, dia lihat bahwa, itu menjadi arahan, metafora untuk menggambarkan apakah ini baik atau buruk, gitu. Nah, selain itu, Thomas Berry, menyebutkan bahwa peristiwa alam semesta termasuk bumi itu merupakan peristiwa yang spiritual sejak semula. Jadi itu bukan hanya peristiwa yang sifatnya material atau random. Bagi dia alam semesta itu merupakan ekspresi ilahi, termasuk prosesnya di situ, bukan hanya keluarannya. Jadi bukan hanya, eee, pepohonan, sungai, gunung itu, ada ekspresi yang ilahi di situ, tapi bagi dia adalah alam semesta ini, ekspresi kepenuhan dari yang ilahi. Maka sebelum segala sesuatunya ada, itu ada sesuatu yang dia sebut sebagai the ground of being atau prima causa ya kalau kita belajar ya itu. Jadi yang ilahi itu memulai segala sesuatu, ground of being. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa ada yang memulai, gitu. Dan ini yang seringkali agak sedikit, kurang dipahami karena Thomas Berry memang tidak banyak menggunakan kata bicara soal dari segi keagamaan, tapi dia selalu bicara mengenai the divine, the mystery, the numinous presence, kehadiran yang sifatnya spiritual ilahi. Dia mengacu kepada the ground of being. Dan dia sangat senang sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Santo Thomas Aquinas. Bahkan di makamnya dia, di batu nisannya itu tertera tulisan yang dalam versi yang lebih singkat ya. Menurut dia begini, untuk bisa mencapai ekspresi ilahi sepenuhnya, maka yang ilahi itu menciptakan begitu banyak dan beragam ciptaan. Karena begitu begitu luar biasanya sehingga butuh begitu banyak ciptaan untuk bisa mewakili yang ilahi itu seperti apa sih, gitu. Sehingga kalau ada satu yang kurang, itu dalam mewakili yang ilahi itu akan dilengkapi oleh yang lain. Gitu. Jadi seluruh alam semesta itu berpartisipasi bersama-sama dalam kebaikan ilahi dan mewakilinya secara lebih sempurna dibandingkan hanya satu ciptaan aja. Nah, ini kan kebayang ya, bagaimana beliau itu, menyebutkan kesakralan dari dunia ciptaan karena masing-masing itu berpartisipasi untuk memberi gambaran yang ilahi itu yang seperti apa sih, gitu. Jadi kalau di sekarang kita mengalami yang namanya extinction, kepunahan, wah berarti kan kita sulit mendapatkan gambaran yang ilahi itu seperti apa, karena kita dengan santainya dastes-dastes kanan kiri sampai sekarang banyak, spesies yang, terancam kepunahan, gitu.
Karena kita tidak paham tadi di video yang di awal kita putar bersama-sama itu kita tuh udah gila ya, Pi ya. Menghancurkan semuanya padahal untuk bisa sampai ke yang sekarang ini, era yang sekarang 65 juta tahun. Kita dengan mudahnya menghabisi begitu saja. Nggak sadar bahwa ini adalah semua adalah sesuatu yang sakral gitu. Nah, karena kesakralan itulah interconnected antara ciptaan itu sebagai perwakilan ilahi itu bukan hanya di level biologis gitu, tetapi juga interkonektivitasnya itu di level psikis. Gitu. Kalau secara mikrobiologis kan sekarang sudah banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang menceritakan bahwa kalau lingkungan ini dipunahkan nanti efeknya ini. Kalau misalnya pohon ditebangin akan terjadi climate change. Jadi interconnectednya kelihatan yang kasat mata itu mudah. Karena kita sudah mengalami makin banyak typhoon, kemudian suhu makin panas gitu. Tapi yang tidak kita sadari adalah interkonektivitas secara psikis. Bahwa kalau kita banyak penghuni bumi yang hilang, itu kita mengalami yang Thomas Berry katakan soul loss. Itu ada satu rasa kehilangan yang kita mungkin nggak sadar ya, bahwa ada sesuatu yang hilang dari diri saya gitu. Kita kurang paham di situ. Nah, sedemikian menyatunya manusia dengan bumi bahwa kita adalah integral gitu. Kalau kita sekarang kan banyak istilah, mari kita menyembuhkan bumi, merawat bumi gitu. Kalau kita mau menyembuhkan bumi ya kita juga harus menyembuhkan kita karena kita itu bagian kita dan bumi adalah satu. Jadi kita juga harus menyembuhkan diri kita sendiri. Kesembuhan itu mungkin sekarang banyak teman-teman yang sudah mulai aktif melakukan banyak aktivitas ya, tetapi juga kesembuhan itu perlu dilakukan di level psikis gitu. Hal-hal apa sih yang membuat kita melakukan hal-hal yang merusak gitu. Jadi misalnya budaya-budaya kita, budaya yang instan, yang sekali pakai, menghasilkan setumpuk sampah dan lain sebagainya itu. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali lupa kita perhatikan. Kerakusan, lalu kekhawatiran menimbun barang, dengan mudah ganti barang, beli baru, dan lain sebagainya. Yang sudah banyaklah bicara soal gaya hidup yang konsumtif, tetapi mungkin belum terlalu menjadi fokus perhatian gitu. Yang penting saya aktif nanam pohon, saya aktif melakukan ini, tapi bagaimana dengan mencoba menyembuhkan penyakit-penyakit psikis gitu. Ya, itu yang lumayan penting dalam pemikiran Thomas Berry juga. Jadi dia bilang bahwa kita itu punya culture yang patologis, budaya yang sakit, yang harus disembuhkan itu budayanya. Nah, topik yang lain atau pemikiran yang cukup lumayan mendasar dari Thomas Berry adalah ada 3 prinsip yang di alam semesta yang sebetulnya ini semacam prinsip dasar yang harusnya kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip ini, yaitu ada prinsip diferensiasi, communion, dan interiority. Diferensiasi itu merujuk kepada segala sesuatu itu unik dan tidak bisa diulang. Gitu. Kalaupun mau diulang, misalnya ya sekarang ada usaha ya, saya pernah dengar waktu ada yang mau menghidupkan ya, seperti kalau teman-teman pernah nonton film Jurassic gitu ya, mau menghidupkan lagi mamut, itu udah impossible. Nggak mungkin, walaupun mungkin bisa dengan teknologi kita hidupkan lagi, misalnya yang sudah punah, tapi intinya sudah berubah, yang lain kan berubah gitu. Situasi-situasi kehidupan yang sekarang sudah tidak pas lagi. Jadi kalau sudah terjadi ya sudah hilang. Itu tidak bisa diulang lagi. Gitu. Semakin bervariasi, semakin sehat. Semakin kaya, semakin terdiferensiasi, semakin sehat. Tetapi yang kita alami kan sekarang kan kita takut mengalami melihat yang berbeda. Semua mau disamakan. Termasuk kalau kita sekarang monoculture, semua dibabat, dibikin sejenis gitu. Kemudian memaksakan keseragaman gitu ya. Ada kekhawatiran akan yang lain, bahkan ya tanpa bermaksud menyinggung teman-teman yang saya pikir sih bukan cuma ada di teman-teman di agama Muslim ya di Indonesia yang sekarang sedang bergejolak ini karena ada kelompok-kelompok yang terpecah yang saling menjelekkan yang lain, itu karena kan ketakutan akan yang berbeda, bahwa sebetulnya berbeda itu bagus gitu. Jadi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu ada prinsip yang udah pas banget. Bhinneka Tunggal Ika, karena yang
tunggal ikannya itu communion itu, bahwa dalam yang berbeda itu tetap dipersatukan oleh suatu prinsip persatuan seperti tadi. Kalau kita balik apa yang dikatakan Santo Thomas Aquinas gitu, bahwa kita butuh begitu banyak diferensiasi untuk bisa menggambarkan yang ilahi, yang tunggal, diferensiasi dalam satu kesatuan. Begitu. Dan ini juga diferensiasi ini kan arahan untuk etik dan moral sebetulnya gitu. Jadi seberapa jauh sering ada orang yang oh bagaimana sih sebetulnya kayak misalnya kalau kita mengutak-atik sekarang kan misalnya semua dibuat monoculture ya, umpamanya makan pisang aja deh. Pisang itu di sini itu di Amerika susah cari model pisang kayak di Indonesia. Indonesia tuh waduh kalau saya pulang itu ada pisang susu, pisang uli, pisang nangka, pisang kepok dan lain sebagainya ya. Di sini kan pisangnya cuma satu, sunripe aja gitu diseragamin gitu. Jadi rasanya juga dan kalau yang bukan asli itu kan rasanya sama, semua pisang rasanya begitu aja. Padahal kalau pulang rasanya pisang mas sama pisang kepok jelas beda, lain gitu kan. Itu. Jadi untuk genetically modified organism GMO itu ya jadi satu arahan moral apakah utak-atik lalu kita bermain dalam tanda bermain sebagai playing God, bermain sebagai Tuhan itu apakah sesuai dengan prinsip differentiation dan communion ya. Dan prinsip yang ketiga itu interiority. Ini susah banget saya menjelaskan ini. Saya cuma mungkin bisa cerita begini. Ada satu story ya. Satu waktu ada seorang ratu, dia melihat ada ular. Ular ini bagus sekali, kulitnya indah sekali, berkilauan gitu ya, warnanya wah luar biasa, lu terpesona dengan ular ini. Lah, lalu para pengikutnya kan, wah ratu ini pasti senang banget sama ular ini. Bagaimana kalau kita buat sesuatu? Lalu diambillah ular itu dan dibunuh, dijadikan ikat pinggang. Ketika diberikan ke ratu, ada yang beda di situ karena sudah jadi barang mati, sudah jadi objek. Bukan lagi suatu subjek. Kenapa? Karena di dalam interioritas subjektivitas itu ada sesuatu yang hidup di situ. Gitu. Jadi prinsip ini adalah bagaimana ketika pengalaman si ratu tadi itu bertemu dengan the otherness yang lain dari si ular itu ketika ada kehidupan gitu. Maka tadi waktu di video pertama kan Thomas Berry bilang kita tuh nggak sadar bahwa bumi itu communion of subject, persatuan subjek-subjek, bukan koleksi objek. Ketika subjek diturunkan menjadi objek, artinya subjektivitas interioritasnya itu kan dihilangkan. Hilang udah. Hanya menjadi sekedar objek gitu. Nah, mungkin teman-teman yang punya kebun, yang punya pet binatang companion ya, anjing, kucing gitu, pernahkah terbayangkan bahwa di dalam companion teman-teman sahabat-sahabat kita itu ada sesuatu yang hidup? Bisakah kita mengenali interioritas subjektivitas dari makhluk hidup di sekeliling kita? Ini susah-susah gampang gitu. Kita juga masih terus mencoba menggali bagaimana kita menyampaikan yang namanya subjektivitas atau interioritas ini. Ini konsep yang sangat sulit untuk dijelaskan. Dan ini kurang mendapat perhatian juga. Teman-teman mungkin pernah mengalami ya bahwa di dalam kedalaman diri kita ini ketika kita bisa hening lalu masuk ke dalam diri kita ada sesuatu yang kadang-kadang apa ya seperti merasa terhubung dengan yang ilahi gitu. Karena di interioritas ini, di aspek interioritas inilah kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Ya. Itu. Kemudian ini yang juga saya kutip, yang kita berdua, Baby dan saya sepakat untuk mengutip ini. Akhirnya dari sedikit gambaran ya agak sedikit jumping mungkin, tetapi dari pengalaman Thomas Berry dia akhirnya menyimpulkan melihat begitu banyak kerusakan, kalimat yang cukup kuat sebetulnya, bahwa kejayaan manusia karena kita sibuk dengan diri kita sendiri mencoba mencapai kejayaan dengan hidup yang seperti kita inginkan, kenyamanan di sana sini, itu sudah menyebabkan desolasi atau kesengsaraan buat bumi. Dan kesengsaraan bumi itu menjadi nasib kita karena kita juga ikut sengsara karena kita dan bumi adalah integral. Nah, dia bilang di masa depan
sekarang nih sudah terjadi gitu, kesadaran bahwa wah kita hidup di tengah kekacauan, kerusakan, bahwa profesi manusia dan aktivitasnya sekarang akan dinilai dari seberapa jauh kita itu mengabaikan, menghambat atau mendukung suatu relasi yang saling mengembangkan antara manusia dan bumi. Jadi kita bisa lihat di profesi kita masing-masing, apakah profesi yang kita jalankan sekarang, apakah kita sebagai pelaku ekonomi, apakah kita sebagai edukator, sebagai di kelompok agama, atau sebagai di bidang hukum, apakah kita mendukung relasi yang mengembangkan antara manusia dan bumi, atau kita masih tetap mendahulukan hanya manusia gitu, tanpa memperhatikan kepentingan komunitas secara keseluruhan. Gitu. Dan inilah yang diemban oleh satu gerakan yang disebut oleh Thomas Berry sebagai The Great Work. Bagaimana kita bisa mengubah kehadiran manusia dari kehadiran yang merusak menjadi kehadiran yang saling mengembangkan dengan manusia dan bumi. Ada 4 arena besar yang tidak bisa mengelak dari The Great Work yang tadi. Tadi kalau kita balik ke Meadow Experience tadi adalah di bidang hukum, di bidang keagamaan, di bidang ekonomi dan pendidikan. Itu sejauh ini sudah cukup banyak ya yang melakukan kegerakan-gerakan di akar rumput ya, tetapi mungkin tantangan kita adalah untuk bisa bersinergis di masing area ini supaya efeknya lebih besar. Sementara sih itu dari saya. Baby mungkin mau menambahkan pemikiran-pemikiran dasar Thomas Berry. Saya stop sharing dulu ya, Beb. Boleh, ya. Kalau tadi Ami menjelaskan tentang pandangan-pandangan atau filosofi dari pemikiran Thomas Berry, ada satu hal yang pertama aku sebagai orang awam yang sama sekali tadinya nggak tahu siapa Thomas Berry gitu, bisa sangat tersentuh gitu dengan pemikiran-pemikiran Thomas Berry adalah beliau adalah seorang yang sangat puitis. Ini adalah salah satu puisi dari Thomas Berry dari salah satu bukunya yang judulnya The Great Work. Itu saya bacakan yang dalam bahasa Indonesianya. Saya berusaha menerjemahkannya walaupun bahasa Inggrisnya Pak Thomas Berry ini sangat sulit sekali untuk diterjemahkan. Begini kurang lebih. Burung-burung terbang dan bernyanyi, mereka membangun sarang mereka dan membesarkan anak-anak mereka. Bunga-bunga mekar, hujan menyehatkan setiap makhluk hidup. Air pasang mengalir bolak-balik. Musim berhasil masuk sesuai urutannya. Setiap peristiwa di dunia adalah puisi, lukisan, drama, dan perayaan. Di penggalan puisi ini, Thomas Berry menceritakan dengan sangat puitis gitu bagaimana dia menganalogikan sebuah prinsip circularity, sustainability yang sekarang menjadi topik yang sangat hangat gitu di hampir setiap lini kita gitu, bagaimana menciptakan sebuah framework yang bisa dibilang sustain gitu. Di sini Thomas Berry menceritakan bahwa sebenarnya circularity itu hanya yang sangat jelas ada di dalam kehidupan kita gitu, bahwa bagaimana Tuhan menciptakan circle of life yang begitu sempurna gitu dari kita lahir sampai dengan kita pergi dan kita kemudian digantikan oleh another generation dan sebagainya. Itu adalah circularity daripada kehidupan yang sangat sempurna gitu. Sehingga apabila kita mau menciptakan sebuah framework tentang circularity dan sustainability, maka tengoklah kehidupan yang sangat sederhana ini gitu. Ini contoh yang diberikan oleh Thomas Berry. Ada satu lagi
puisi dari Thomas Berry. Dia menjudulkannya adalah kita semua anak-anak hutan. We are all children of forest. Ini saya akan setelkan videonya gitu. Teman-teman bisa baca di sini ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. We're all children of the forest. Here, we sheltered from the sun as we watch the squirrels climb to the trees, the deer browse the small budding bushes. In the forest, we listen to the wind, as it rustles the leaves of the great oak trees. We listen and we learn to make music on our flutes and our drums. Oh, children of the forest. Here the rain drips down, gathers into streams, and into rivers that flow far away into the deep blue sea. Squirrels and rabbits, winds, the rain, we dance and we sing and we all play together. Trees, the flowers, the butterflies, the birds, the chipmunk, the bear, and the deer. All of us, children of the forest, whirl and tease and chase one another until the western sky glows in the golden light of evening. Then we lie down to sleep beside each other in the warmth of the night. And the stars come out and sing to us as we drift far, far away, far away into dreamland. Salah dua puisi dari Thomas Berry gitu ya. Jadi di balik kedalaman pemikiran Thomas Berry yang kadang sulit sekali untuk dimengerti, apalagi kalau kita sudah melihat yang dari sisi scientificnya gitu ya, itu sulit banget. Maka dia punya sisi lain yang mudah dicerna gitu, bahkan untuk anak-anak kecil gitu. Dia menuliskan puisi ini gitu, bahwa kita itu manusia itu adalah anak-anak hutan gitu. Itu menggambarkan bagaimana pandangan dia tentang ekospiritual dan bagaimana di puisi ini tuh sebenarnya kita juga melihat sebuah doa gitu ya, sebuah doa dan mungkin sebuah hampir seperti apa ya, mantra kehidupan gitu. Nah, ini sisi lain yang menurut saya sangat menarik dari Thomas Berry. Thank you, baby. Thank you. Iya, memang betul banget ya. Karena dia selalu bilang gini, Thomas Berry itu bilang gini, kita itu hidup di bumi, maka segala sesuatu yang kita lakukan di sini itu referensinya atau kalau kita nulis buku kan ada referensi ya, kayak kita nulis puisi, kita nulis lagi, itu referensinya bumi gitu. Kalau kita hidup di planet di bulan, ya puisi kita, lagu-lagu kita itu akan tentang bebatuan aja gitu, karena nggak ada di rayuan Pulau Kelapa, nggak ada di sana, di bulan nggak ada rayuan Pulau Kelapa. Jadi dia itu sangat apa ya, puitis gitu dan memang benar tadi di video awal itu dikatakan bahwa Thomas Berry itu a multitude of everything. Dia itu seperti jendela mozaik yang banyak warna-warni, banyak sekali. Jadi kalau kita mau pakai pemikiran dia itu luar biasa gitu. Dan sampai sekarang pun ya, kalau kita dengar di YouTube tuh banyak sekali video-videonya dia. Memang mungkin sulit gitu, dan kalau dia ngomong gitu ya, dia ngomongnya pelan dan selalu memang dia mencapai kematangan pemikiran-pemikiran dia ketika usia dia sudah di atas 60 tahun. Jadi cari video klip Thomas Berry muda itu nggak ada. Semua itu dia sudah sebagai the elders ya. Dia umurnya sama dengan kakek saya, lahir tahun 1914. Itu
daya tariknya dia itu luar biasa gitu. Jadi kalau sekali orang udah kena ininya Thomas Berry akan terus mencari ke wisdom-nya dia, kebijaksanaannya dia itu gitu. Ada beberapa buku-bukunya Thomas Berry yang saya mungkin bisa sharingkan lagi. Nah, ini salah satu bukunya ya, bukunya Thomas Berry, bukan salah satu yang kemarin saya baca adalah Buddhism. Tapi yang cukup populer adalah The Great Work. Itu saya Pak Iskandar tadi sih saya lihat ada kalau koneksinya nggak putus dia di sini. Kita sebetulnya sepakat kita ingin menerjemahkan The Great Work dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi saya belum kontak lagi sama beliau seberapa jauh. Yang sudah diterjemahkan adalah The Christian Future and the Fate of Earth. Di Indonesia itu judulnya Menjadi Kosmologi Kristen. Itu berapa tahun yang lalu saya terjemahkan. Dan yang lain, dan buku-bukunya dia ada beberapa kecuali yang mungkin yang The Dream of the Earth itu yang tidak ada dalam bentuk, ada beberapa yang tidak ada bentuk digitalnya gitu. Tapi kalau mau lihat potongan-potongannya itu ada gitu. Di internet itu banyak sekali. Itu teman-teman kira-kira semoga saya tidak terlalu cepat dan gampang dimulai. Saya kalau ngomong begitu karena semangat kalau ngomong Thomas Berry itu selalu memberi kayak ada energi gitu ya. Walaupun saya udah ngantuk ya menit kalau ada yang tanya ngomong saya pasti langsung melek lagi sharing soal Thomas Berry. Kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, memberikan komentar, bertanya, dipersilahkan, gitu. Silakan. Ada? Gitu. Pak Danggur ya? Ya. Ya, silakan Pak Danggur. Namanya Terima familiar kasih. karena ternyata kita pernah kontak beberapa tahun yang lalu ya lewat Romo Paul Rahmat. Romo Silakan. Paul ya. Baik. Silakan Pak Danggur. Jadi pertama saya memperkenalkan diri. Saya Konstantinus sebenarnya, Konstanggur. Saya aktivis juga di lingkungan dan bantu juga Vivat Pater Paul sampai sekarang. Saya baru kenal ini Thomas Berry waktu saya riset di Lelero. Jadi saya kebetulan ambil S3 lingkungan hidup mengenai kearifan lokal. Jadi saya kembangkan itu mengenai tradisi sitonik itu, dan ternyata di Thomas Berry ada. Kosmologi. Saya angkat dari situ, disertasi saya dari situ. Dan saya pertahankan selesai, dan itu sangat bagus. Dan sekarang di Undip, saya kebetulan sampai di Undip, itu sekarang dikembang mengenai kearifan lokal itu, sitologi. Jadi saya terus waktu itu terus komunikasi dengan Pater Paul, dengan suster juga untuk mendapatkan buku-buku yang baik yang sudah terjemahkan maupun yang belum. Menariknya bagi saya itu tadi, jadi Thomas Berry dia melihat alam semesta itu adalah gereja hanya melihat Allah cuma 15%. Sedangkan dia tidak melihat, gereja tidak melihat 85%-nya itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Bagi saya menarik. Kalau masyarakat tradisional. Dan menurut saya konsep-konsep yang ditebarkan di bawah pikiran Thomas Berry ini sangat relevan dalam masyarakat pluralistis.
Misalnya saya pernah riset di suku Baduy misalnya, begitu asri. Mereka membutuhkan sesuatu isi dari alam itu dengan suatu sopan santun. Nah, itu yang disebut oleh Thomas Berry adalah etika lingkungan. Tapi ada satu yang menggelitik saya dari bukunya ini, kebetulan sudah terjemah ini. Saya selalu bawa kalau saya kuliah hukum lingkungan. Dia menyatakan alam pikiran antroposentris yang memuliakan manusia sampai menegasikan makhluk lain sebagai ciptaan suatu keutuhan kosmos. Menurut saya benar. Hidup itu, misalnya Arne satu lagi Fukuyama yang dari Jepang, benar. Jadi semua terekam dalam bukunya dia. Saya tidak tahu karena kalau saya baca buku mereka Fukuyama yang dari Jepang itu, Yoki aktivis lingkungan, tidak ada referensi bukunya Thomas Berry. Tapi dia sudah berpikir seperti Thomas Berry. Nah, saya bilang luar biasa juga ini. Ini menarik kan bagi saya. Artinya pemikiran Thomas Berry melampaui zaman. Kembali kepada tadi bahwa alam semesta bagi Thomas Berry adalah kosmos liturgi. Jadi liturgi apa aja, baik itu agama yang tadi. Dia semua agama dia pelajari. Jadi dia rangkumkan itu dari semua agama itu adalah satu rangkaian kosmos yang disebut liturgi. Bagi saya Thomas Berry adalah seorang inspirator dan sampai sekarang saya tekun. Kuliah hukum lingkungan saya juga saya mau kembangkan teori-teori dia, yaitu saya rangkum dalam 3. Jadi ada pergeseran dari antroposentris, ekosentris, dan biosentris. Jadi 3 ini menjadikan suatu kerucut sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan yang sangat antroposentris, memuliakan manusia dan mengabaikan makhluk lain sebagai yang dia sebut juga dalam. Sedangkan makhluk lain diciptakan itu adalah subjek. Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia ini yang berakal untuk memelihara, melindungi mereka. Nah, tadi Ibu maaf. Jelas sekali dia yang pertama itu. Dari presentasi Ibu tadi. Jelas sekali dia bilang bahwa beban bumi karena pengaruh begitu lekatnya pemuliaan manusia sendiri sampai makhluk lain, dan itu diintroduksi atau dikonversi kepada kebijakan-kebijakan politik, baik nasional maupun internasional atau dunia, yang masuk di dalam antroposentrisme. Nah, ini terjadi pergeseran. Kalau kita lihat sekarang itu antroposentrisme sudah bergeser dia. Tetap 5. Itu kira-kira komentar saya, Bu. Terima kasih saya telah bergabung di kelompok ini. Lain waktu mungkin barangkali kita diskusi lagi. Ya, terima kasih Pak Konstantinus ya, Danggur. Beda memang kalau dosen yang nerangin ya. Tapi saya senang banget bahwa tadi Bapak menyebutkan bahwa ini masukan pada pengambil kebijakan, karena dari dulu itu kita tuh kepingin sekali bisa bertemu orang-orang yang bisa bersuara untuk mengambil itu kebijakan yang kebijakan publik gitu, karena sentral sekali kan. Tadi Pak Kons menyebutkan ada studinya tentang kearifan ini ya, kearifan suku asli, dan memang ada 4 kearifan yang dirangkum oleh Thomas Berry: kearifan suku lokal, kearifan ilmu pengetahuan, kemudian kearifan agama-agama klasik,
Dan yang satu lagi adalah kearifan perempuan gitu. Kenapa perempuan? Bukan perempuan dalam arti jenis kelamin, tetapi patriarkal sistem ya, yang suara perempuan banyak yang kurang didengarkan. Jadi harus diikut sertakan dalam diskusi bersama-sama gitu. Terima kasih It's 8 banyak. Mungkin o'clock. ada teman lain yang juga mau menyampaikan sesuatu. Sister Ami, saya pengen. Suster Susi ya, silakan. Iya. Jadi Silakan. apa itu? Saya itu agak sedikit berpikir-pikir. Belum lama ini saya membaca dalam viral ya, itu di Singapura sudah mulai mengembangkan daging itu dari sel, sehingga promosinya oh nanti kita makan daging tidak perlu membunuh begitu ya, promosinya begitu. Tapi saya sedang pikir-pikir, wah ini pasti akan membawa dampak ya. Itu satu ya. Yang kedua mungkin nanti Sister Ami bisa memberikan penjelasan. Terus yang kedua saya ingin menanggapi tadi atau Romo ya. Saya lama di NTT, sekarang sudah kembali ke Jawa, ke Semarang. Tapi waktu di NTT, saya khususnya ya, ketika saya pertama kali pergi ke Sabu Rejua, nah di sana itu saya keliling Pulau Sabu itu ya, itu yang waktu itu mengesan bagi saya tidak menemukan anak-anak yang kalau seperti di Timor itu ke arah Keva itu kan pasti ketemu anak-anak perutnya buncit, rambutnya atau badannya itu agak kusem begitu ya. Tapi waktu di Sabu tuh tahun 2006 saya ke sana pertama, itu saya agak berpikir kok aneh ya, anak-anaknya tuh badannya tuh nggak gemuk, nggak kurus ya, tetapi kulitnya itu seperti bercahaya ya, dan rambutnya juga tidak gembel ya. Jadi ketika saya mencoba pikir-pikir cari kan waktu itu mereka masih makanan pokoknya itu sorghum, kacang hijau, kacang-kacangan, terus gula air ya, dari lontar itu gula air. Jadi kadang saya sampai berpikir, aduh murah banget ya, makan gula air pagi cuma 1 sendok dengan daun muda begitu, itu sudah cukup kenyang sampai siang begitu ya. Nanti peliharaannya babi, ayam juga makan itu ya kan. Tetapi terus ketika menjadi kabupaten tahun 2010 langsung kebijakan pemerintah masuk ya. Jadi yang saya prihatin itu kebijakan bahwa makanan pokok adalah nasi ya. Padahal kan untuk daerah NTT itu kan bukan makanan pokok itu nasi ya kan. Jadi segala kebijakan ya, irigasi atau segala macam itu ya, itu mesti referensinya adalah untuk sawah ya. Jadi saya tuh berusaha untuk mengatakan bahwa kalau di sana itu bukan sawah atau lahan basah, tapi lahan kering. Nah kalau dihitung lahan kering itu kan banyak, tapi kalau dihitung lahan sawah sampai pada kebijakan bahwa suatu daerah irigasi itu kan minimal 3.000 hektar ya. Itu sehingga macam digabung-gabung supaya dapat pengakuan bahwa itu satu daerah irigasi. Padahal jauh itu ya. Tetapi sampai sekarang saya juga masih belum berhasil ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa semacam pemikiran orang Jawa yang diterapkan di sana itu ya memang begitu ya. Jadi harusnya kalau bahwa pertanian itu bukan hanya sawah saja, tetapi juga lahan kering ya. Lahan kering misalnya
Di sana kan dulunya kalau di timur itu jagung ya. Kalau kalau di Sabu, Rejua itu sorghum ya. Padahal itu bagus semua. Kacang-kacangan itu di timur macamnya banyak sekali. Kacang hijau, kacang tali, kacang macam-macam dan bagus-bagus ya. Tetapi yaitu sejak 2010 sampai saya 2010 sampai 2018 itu kan masih kalau Paskah mesti ke Rejua ya, bawa pastor gitu ya. Sampai pada orang muda di sana, orang muda itu kan Pak saya tidur gitu, saya ditawarin, "Sister minum susu." "Ah, kok susu? Kamu kenapa tidak nawarin saya gula air?" Saya gitu kan. "Ah, ya susu tuh ya." Loh, kan lebih bagus gula air, saya bilang gitu ya. Jadi sampai mindset-nya itu berubah. Jadi dipikir kalau minum gula air itu tidak maju ya. Jadi kalau sudah maju ya minum susu atau coffee mate atau apa begitu. Jadi itu yang sebetulnya menjadi keprihatinan saya ya. Padahal kalau dikatakan tadi kearifan lokal, ketika saya masuk di Sabu Rejua itu namanya tanam. Jadi mereka kayak punya pemerintahan adat ya. Nanti ada ahli pertanian gitu ya. Nah nanti ahli pertaniannya itu lihat udara atau apa begitu. Nah nanti dia menentukan, oh sekarang tanam. Nah, kalau sekarang tanam berarti kepala sukunya tanam dulu, baru masyarakat tanam. Terus saya katakan, lah kalau nggak ngikut gimana? Wah, kalau nggak ngikut nanti mesti gagal. Gagalnya akan mereka nanam sorghum. Nanti itu burung habis makan gitu. Jadi rupa-rupanya tuh dia macam mendengar sesuatu atau gimana ya. Jadi itu kearifan dan itu lebih bagus menentukan tanggal tanamnya itu ya. Jadi sebetulnya kaya sekali di Indonesia ini ya, menurut saya ya, kearifan yang tadi kalau Ustaz Ami bilang dekat dengan lingkungan kosmos ya. Macam kalau saya ke Rejua, saya pasti lebih aman naik perahu yang orang Rejua daripada naik kapal fiber yang dikendalikan ada GPS-nya segala macam ya. Itu saya malah merasa nggak aman. Karena kalau yang juru mudinya orang Rejua, dia akan tahu ini gelombang, oh ini gini. Jadi saya lebih aman ya. Jadi kalau dia bilang sekarang berangkat, oh ya berangkat. Oh nanti dulu, nanti oh ini dia pasti tahu karena di sana kan berhadapannya kan dengan gelombang ya, arus gelombang itu ya. Karena Pulau Sabu Rejua itu kan dikelilingi lautan ya. Dia pulau kecil-kecil 2 ya. Jadi sehingga dekat sekali mereka bisa lihat dia keluar begitu dia bisa tahu ada apa begitu ya. Itu mungkin yang dari saya. Ya. Terima kasih banyak, Suster Susi. Wih, benar itu. Itu yang biodiversity, bioregional itu kan. Kalau sekarang kan yang sedih itu dibilang bahwa salah satu yang menyebabkan pemanasan global adalah karena sawah gitu. Ya karena mungkin semua orang dipaksa diseragamkan disuruh makan nasi gitu kan. Itu juga kearifan yang tadi diceritakan Suster Susi itu luar biasa mengenai sebetulnya yang menarik tadi, yang mengenai ada orang yang kok sepertinya dia mendengar. Dan kalau dalam pemikiran Thomas Berry, dia bilang begini bahwa di masa sekarang itu kita perlu semakin banyak shamanic personalities. Ini satu istilah shamanic personalities yang mungkin bikin orang, oh apakah kita balik ke dukun-dukun atau yang, tapi maksudnya gini, earth mystic gitu, orang-orang mistikus bumi, orang-orang yang punya kepekaan yang bisa berelasi dengan alam sedemikian dekatnya sehingga bisa mendengar dalam tanda kutip suara alam gitu. Jadi bisa mengerti kan ini sebetulnya dari zaman nenek moyang dulu sudah ada gitu. Dan seringkali orang juga bilang, Thomas Berry
"Ah, ini kan nggak baru," gitu, "udah ada kok dari dulu," gitu. Nah, tapi seperti tadi Pak Kons bilang, kemampuan Thomas Berry untuk merangkum bahwa ada loh kearifan-kearifan yang sudah kita punya, yang harus digali lagi, yang itu jangan dibabat gitu. Itu dari situ karena pertemuan semua arena inilah yang akan membantu kita untuk membimbing gitu ya, menjadi guidance langkah kita itu mau kemana. Karena sekarang ini tidak ada satu single, eee eee, tradisi, bidang yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Semua harus bersinergi, makanya hari ini senang banget nih orang-orang yang luar biasa, latar belakangnya luar biasa hebat. Lalu mengenai daging yang tadi Suster Susi bilang, aduh kalau saya mungkin masih mikir-mikir juga kali ya Sus. Kalau suruh makan daging-daging buatan kayak begitu, kita nggak tahu efeknya apa, mungkin nggak tahu. Jadi masih masih satu tanda tanya besar ya, apakah itu aman atau tidak gitu. Saya belum belum bisa memberikan memberikan tanggapan. Mmm, ada lagi ya, Baby mau nambahin nggak Baby? Dikit aja. Hmm. Pengambil kebijakan di kita, aku merasa masih sangat miskin reference gitu. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau gitu, kurang lebih 17.000 pulau, tapi pengambil kebijaksanaan kita sangat miskin reference. Mungkin tanpa mengecilkan atau mengecilkan arti satu suku gitu. Contoh aja di zaman Pak Harto itu ada berapa banyak menteri sih yang di luar dari Pulau Jawa gitu. Bagaimana mereka bisa mengerti pulau-pulau di luar Jawa kalau mereka sendiri tidak pernah bahkan mengenal adat-adat di luar Pulau Jawa misalnya, gitu. Makanya kalau saya bilang sih memang perlu ada gitu satu mungkin gerakan atau komunitas gitu yang mulai merangkul local wisdom kita gitu. Local wisdom kita itu kan kaya banget gitu ya, dan seperti aku aja gitu, aku lahir dari bapak Toraja gitu, dan aku merasa aku harus mengenali adat Toraja gitu, dan itu nggak mudah gitu. Satu aja nggak mudah, bisa kebayang nggak 17.000 pulau gitu kan. Mono dan nggak mau beragam, maka akan susah gitu, kalau menurut saya gitu. Dan Thomas Berry so far dalam aku membantu mempelajari kearifan lokal Toraja itu sangat membantu gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sedang belajar tentang kearifan lokal dan bagaimana menjelaskannya secara apa ya, secara apa ya, menjelaskan si kosmologi setempat kita lokal gitu untuk diterjemahkan secara lebih universal gitu. Thomas Berry banyak membantu gitu. Pemikiran-pemikiran dia bagaimana menjembatani antara pemikiran adat ke pemikiran yang lebih universal gitu. Mungkin itu mungkin kalau mau dibawa ke ranah yang lebih untuk pengambil keputusan dan sebagainya, mungkin akan lebih mudah mereka mengerti ranah universal itu daripada si ranah yang masih sangat indigenous gitu. Makanya perlu pendekatan Thomas Berry kalau mau menerjemahkan si adat-adat ini ke ranah yang lebih universal. Iya, iya. Memang itu keunikannya Thomas Berry itu ya begitu itu. Gitu dia bicara tuh pemikiran dia tuh bisa diterapkan sana sini gitu. Itu yang sangat unik sekali. Mmm, saya sih kami menyediakan diri di sini kalau misalnya ada yang mau mau tanya referensi apa gitu silakan dengan senang hati gitu. Masih ada lagi yang lain saya ingin memberikan kesempatan kita masih punya waktu 15 menitan yang mau menyampaikan sesuatu. Boleh. Silakan, Beni Frida Kristina, silakan.
Ya, maaf saya ini namanya istri saya. Nama saya Bona Bedingsus. Silakan. Tadi kebetulan saya wirawiri saya dengar aja. Kemudian karena ini menarik, saya pengen nimbrung sebenarnya karena kebetulan sama dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Kreng Kons Danggur tadi. Malam baik, Kreng. Mungkin menyumbang beberapa pemikiran terkait yang tadi disebut sebagai kearifan lokal. Kebetulan sekali hampir 7 tahun ya, kira-kira 7 tahun saya bergiat di masyarakat adat dan meriset untuk keperluan satu lembaga adat aman dan forum masyarakat adat pesisir yang saya pimpin dari Aceh sampai Papua. Kalau tadi Baduy sudah banyak kita dengar, dari perjumpaan saya dengan masyarakat adat yang oleh banyak orang dianggap sebagai masyarakat purbakala karena dianggap juga sebagai mereka yang tidak pro kemajuan. Ada banyak sekali nilai yang menurut saya belum bisa menjadi atau negara ini, kita ngomong dalam skop negara, karena ini relevansinya dan kebijakan, belum menjadikan ini sebagai bagian dari referensi kebijakan. Padahal mereka ini sebenarnya pemilik bangsa ini. Masyarakat adat itu. Pemerintah itu urusannya sangat teknis sebenarnya. Tapi mereka, apa yang mereka hadapi sekarang? Perlakuan yang sangat luar biasa. Mereka disingkirkan, mereka diperlakukan tidak adil. Hutan ditebang, mereka dikriminalisasi, laut diprivatisasi, bahkan pulau-pulau kecil pun diprivatisasi. Nah, saya mau mengatakan ada 4 poin. Kalau tadi disebut Thomas Berry, mungkin referensi saya juga lebih ke apa yang dilakukan dulu misalnya oleh Franciscus Assisi misalnya. Tapi saya kembali ke lokal dulu, baru itu sebagai closing nanti. Masyarakat adat ini kan sebenarnya punya agama. Bedanya cuma satu, mereka tidak punya yang tertulis. Semua mereka punya. Mau ajaran etika, mau moral, mau spiritual, mau apa saja mereka punya. Nah, dasar dari masyarakat adat ini punya 4 pengetahuan dasar. 1 antropologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga filsafat, yang keempat teologi. 4 mereka punya. Tadi disebut sebagai antropomorfistis. Mereka dalam pengertian ini sebetulnya eko-antropomorfistis. Jadi mereka ini pusat, tetapi mereka melebur di dalam alam dan memperlakukan alam itu bagian integral dari hidup mereka. Kadang-kadang ilmu sosial itu mendiskreditkan sebenarnya. Tapi manusia dalam pengertian ini untuk masyarakat adat, mereka memiliki yang kita sebut sebagai dalam istilah-istilah modern bahwa mereka memiliki pengetahuan untuk konservasi. Konservasi yang dimaksud, tadi saya meminjam istilah antropomorfistis tadi, atau antropomorfisme, itu pusat
manusia menjadi pusat dari seluruh konservasi, bukan binatang. Karena semua akan kembali ke manusianya. Dalam hal itu mereka menerapkan apa yang disebut dengan tata kelola adat untuk mengatur semuanya ini dalam hukum-hukum adat mereka. Thomas Berry, saya rasa dia memiliki riset tentang ini. Di mana saja, masyarakat adat di mana saja di belahan bumi ini. Oleh karena masyarakat adat ini pada tahap yang kedua, level yang sedikit ke atas, mereka memiliki komunalitas. Tidak hanya manusia sebagai person, individu, tapi manusia sebagai geluti, itu namanya ilmu sosiologi masyarakat adat. Dan pada tahap yang ketiga, atas konsensus hidup mereka bersama, mereka meyakini bahwa kita ini sebenarnya mempunyai satu pegangan yang disebut dengan falsafah hidup. Jadi ada filsafat mereka di dalam yang mengatur, yang mengkoordinir cara mereka hidup. Nah, yang keempat teologi. Nah, ini poinnya. Teologi lingkungan yang mereka kembangkan itu selalu berpusat pada atau selalu beririsan dengan ini. Yang mereka sembah yang oleh agama-agama modern itu dianggap sebagai tahayul. Tetapi pohon, laut, tanah, dan lain sebagainya itu adalah medium yang mereka anggap sebagai perantara kepada yang ilahi. Karena itu menjadi tidak terlalu adil kalau kita menyebut mereka sebagai atau aliran kepercayaan ini dengan format kita agama leluhur. Nggak ada urusan sebenarnya ini. Iya, setuju, Pak Bon. Poinnya adalah ini, Suster. Bagaimana kita yang berhimpun di dalam kelompok ini kemudian bisa menjadi bagian dari transfer pengetahuan, tidak hanya mensubordinasi yang lokal ini menjadi tetap lokal. Yang namanya kearifan dia tidak pernah bersifat lokal. Dia selalu global. Nah, kita menurunkan derajat ini dengan ini. Nah, apakah kemudian ada yang mau ditanya? Ingatin waktu. Karena masih ada yang mau berbagi juga. Jadi segala masukan nanti kita akan coba pikirkan tindak lanjuti. Karena saya baru kali ini senang banyak dari berbagai macam latar belakang disiplin. Yang dari hukum, dari punya pengetahuan mendalam tentang adat, itu bagus sekali gitu. Selama ini kan sudah banyak nih dari masing-masing dunia, tapi masih mencari bagaimana ya kita sinergisnya supaya suara kita itu lebih kencang gitu. Sementara ini yang kita lakukan hari ini adalah memberikan konteks gitu. Bahwa ketika orang melakukan aktivitas harus memahami konteks yang lebih besar. Kalau saya melakukan aktivitas ini, konteksnya apa? Aktivitas ini konteksnya apa? Sambil memikirkan bagaimana ada satu pola untuk kita bisa bersinergis bersama. Begitu. Oke, begitu sih dari saya. Saya mau coba kasih waktu lagi karena ada Romo Peter mau menyampaikan sesuatu, Romo. Ya, silahkan. Saya mau bilang halo dari kepada Itali, semua. Romo ini nih. Dari Itali Roma, sekarang. Saya lihat beberapa teman-teman, senang sekali kami bisa mengadakan kegiatan ini. Saya tidak akan bicara banyak tentang Thomas Berry, tapi saya mengerti luar biasa konsepnya. Dan saya mau sharing satu cerita. Tadi saya radio, dia yang menerjemahkan Angelus oleh Paus dan lain-lain. Dia kerja di bagian communication.
dia cerita suatu peristiwa. Sebenarnya ini mungkin sedikit jelek terhadap agama, tapi tidak apa-apa. Ceritanya tentang beberapa misionarisnya pergi dengan orang asli di pegunungan, ya mungkin katakannya mungkin Borneo atau satu tempat seperti itu. Lalu ya seperti biasa orang harus istirahat. Lalu tempat di mana mereka istirahat itu ada pohon-pohon mangga. Luar biasa. Jadi misionaris itu duduk bersama dengan orang itu dan makan mangga. Senang sekali. Mereka makan sepuas-puasnya. Tapi apa yang terjadi adalah misionaris itu ambil mangga dan taruh di tasnya. Lalu orang asli di situ bilang, apain? Apa yang lakukan? Dia bilang, kami mau bawa mangga ini. Lalu orang asli bilang, tapi kalau kamu bawa itu, apa ada mangga untuk orang yang akan lewat? Jadi ini cerita pendek, mungkin saya tidak ceritakan bagus lah, tapi ceritanya hebat. Cerita tentang masalah kearifan orang dan konsep manusia yang mau sekarang pegang segala-galanya. Sister Bernadette ceritakan di dalam cerita ini adalah masalah yang terjadi di dalam bumi. Apa yang akan kalau kita makan semua sekarang ini, apa yang ada untuk masa yang akan datang, anak cucu kita dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan semuanya terkait dan kami tidak boleh ambil lebih daripada yang ada sekarang. Dan Thomas Berry juga mengerti itu, bahwa apa yang kita lakukan juga harus memikirkan bukan hanya sekarang ini, tapi harus memikirkan yang akan datang dan bagian keseluruhannya. Itu saja saya mau ceritakan. Terima kasih teman-teman. Ya, oke. Thank you Romo, makasih. Ya sekarang kita kalau ada apa-apa aja, begitu kemarin supermarket diserbu ya, ambil dulu semua buat saya dulu, itu yang seperti itu, yang attitude-nya masih sama gitu, cuman dalam konteks yang berbeda, tapi me first, saya duluan gitu. Makasih banyak Romo. Ada yang lain lagi mungkin kita masih punya waktu, masih ada 3 menit. Yang tunjuk jari, ya silakan. Namanya di situ Arwi tulisannya. Silakan, Pak. Ya, selamat malam dan selamat pagi. Terima kasih, saya Arwi dari Jogja. Saya tuh ada 2 hal ini. Terima kasih pengenalannya ya, luar biasa tentang Thomas Berry. Tapi ada 2 hal yang membuat saya penasaran sekali. Yang pertama adalah saya baru dengar tuh Thomas Aquinas tadi ya, bahwa seluruh keanekaragaman ini, keberagaman ini adalah sebenarnya supaya bisa ekspresi, supaya keilahian bisa mengekspresikan diri gitu. Jadi kemudian saya pikir-pikir, nah kalau misalnya sekarang semua jadi seragam, jadi monokultur, hilang, banyak punah biodiversity dan lain-lain, apa yang terjadi dengan keilahian itu? Jangan-jangan mati keilahian, seperti kata ada orang dulu bilang, Tuhan sudah mati karena biodiversity udah habis, berarti nggak ada lagi keilahian. Misalnya itu penasaran sekali saya. Yang kedua saya penasaran adalah tentang ini nih. Tadi tentang interkonektivitas atau interconnectedness ya, ada material tapi juga psikis ya, yang benar juga banget itu. Yang pertanyaannya kemudian yang bisa membuat saya penasaran, kan kalau teknologi 3.000 tahun terakhir atau 4.000 tahun terakhir orang bilang teknologi maju dan kemajuannya bisa diukur demikian berkembang. Kalau daya computing computing power double setiap tahun atau setiap 2 tahun gitu. Jadi nah pertanyaannya, kalau ada nggak kemajuan spiritual dalam 3.000 tahun 4.000 tahun terakhir ini, atau sebenarnya spiritual dan moral ya gitu-gitu aja sih. Dari dulu ada orang serakah, sekarang sudah ada intervensi agama, sudah ada intervensi etika, ajaran dan lain-lain ya. Gitu. Jadi
karena ternyata saling terkait ya antara material, dunia material, teknologi, segala hal itu. Kalau kita bisa terima itu maju, ada berkembang gitu. Dunia sudah berkembang. Tapi spiritualitas, moralitas berkembang nggak ya? Itu penasaran saya dua itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya, satu yang penting terima kasih karena pertanyaan ini mengingatkan saya bahwa dalam pemikiran Thomas Berry itu kita sekarang ada di simpang jalan. Kita mau menuju ke era ekozoik atau era teknozoik. Era teknozoik adalah ketika kita akhirnya menjadi orang-orang yang hidupnya tadi dalam hati mungkin tidak tahu bahwa kita punya banyak kehilangan karena sudah kehilangan representasi ilahi dengan kepunahan berbagai macam spesies ya. Lalu hidupnya hanya seperti jadi robot gitu, teknozoik, artificial intelligence. Sekarang kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah nonton film Social Dilemma, itu bagaimana kita itu sudah diatur oleh teknologi sedemikian rupa. Mereka tahu persis kalau kita buka sosial media berapa detik waktunya, bagaimana membuat kita semakin kecanduan sama teknologi. Atau kita memilih ekozoik. Mungkin ini memang maka Thomas Berry menyebutkan yang disebut itu the great work. The great work, ada yang tanya terjemahannya apa ya, Sir, yang paling pas? Apakah karya agung? Enggak, kalau karya agung kan the grand gitu ya, beautiful, bagus, karya ilahi. Bagi saya the great work itu artinya PR atau tugas besar, karena ini tugas besar kita ini untuk mengambil langkah kebijakan mulai dari persoalan yang sifatnya pribadi sampai yang komunal demi masa depan gitu. Mungkin generasi kita nggak akan mengalami gitu. Sekarang sudah mulai ada eksplorasi di Mars, melihat gitu dari Earthling, kita makhluk bumi, apakah kita akan menjadi Marsling gitu. Saya sih berharap saya sudah tidak ada ketika itu terjadi. Saya lebih gitu ya, jadi akan jadi seperti apa kita nggak kebayang, jadi tergantung keputusan kita, maka pengambil kebijakan dan lain sebagainya gitu. Orang-orang yang memang ini sepertinya wah tugas yang mungkin kalau kita pikirnya kita frustrasi, tapi paling nggak sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu udah lumayan. 10 tahun yang lalu saya ngomong Thomas Berry ngomong kayak begini nggak banyak yang bisa respon. Sekarang udah mulai banyak menggali karena sudah banyak ruang-ruang publik yang memberikan saluran untuk mengungkapkan gitu. Saya sih senang sekali di situ. Baby ada yang mau ditambahin, Baby? Ami, Ya. mungkin bisa share MTBI, siapa tahu ada teman-teman yang mau belajar lebih jauh. Oke. Terima kasih diingatkan. Jadi ide dulu tuh 2 tahun kemarin kami tuh sempat ke Indonesia, saya dan Suster Gail. Lalu akan ada Suster Chris di Bandung. Jadi kita kumpul-kumpul aja. Lalu muncul ide yang namanya Mitra Thomas Berry Indonesia. Lalu adalah beberapa orang dan kita sudah studi 1 tahun mengenai Mitra Thomas Berry, mengenai Thomas Berry oleh teman-teman. Ada beberapa orang yang terakhir tuh kita berkumpul ber-7 kalau nggak salah. Pelan-pelan memang menyusut karena tidak bisa komitmen waktunya, kita ketemu sebulan sekali. Jadi apabila teman-teman mau bersinergi bersama, studi bersama, dan mungkin ada sesuatu yang lahir dari perkumpulan bersama, bisa menghubungi di sini MTB itu ada saya, ada Mbak Baby, ada Pak Tony. Kemarin juga saya kirim email dan Mbak Baby ada SMS bila ada teman-teman yang berminat, nanti kita bisa buat angkatan berikutnya kalau mau studi lebih dalam mengenai Thomas Berry. Itu dari saya. Ya. Udah kali ya. Ya, karena sudah jam 9.30 di sini pagi, di sana sudah jam 8.30 malam ya. Sebagai penutup, ada satu cerita dari Thomas Berry. Jadi ada videonya, tapi kalau diputerin mungkin panjang. Singkatnya begini. Ada 3 orang sedang membawa batu. Lalu ditanya gitu, kamu lagi ngapain? What are you doing? Orang yang pertama bilang, oh saya sedang membawa batu. I'm carrying the stone. Orang yang kedua, kamu sedang apa? Saya sedang menghidupi keluarga saya. Lalu orang yang ketiga ditanya, what are you doing? Saya sedang membangun katedral. Artinya apa? Dia banyak sekali lagi pakai bahasa simbolis, membangun katedral. Katedral itu adalah simbol sebuah struktur yang dalam,
karena di dalam katedral itu terjadi perjumpaan antara yang manusia dengan yang ilahi, tetapi juga rooted mendalam di dalam satu tradisi yang bukan cuman sekedar tanpa makna. Oh, saya lagi ngangkat batu atau hanya untuk kepentingan pribadi saya sedang menghidupi keluarga saya. Jadi PR besar kita adalah itu, adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang baru yang memungkinkan kita menjumpai Sang Pencipta, tapi juga berakar dalam tradisi kita sebagai makhluk bumi yang dimanifestasikan lewat tradisi kita masing-masing. Kira-kira begitu, teman-teman. Baby mau nambahin sebelum kita tutup? Ya. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama dengan saya dan Ami tentang siapa sih Thomas Berry gitu kan. Mungkin masih banyak banget yang bisa dibicarakan tentang Thomas Berry. Ini baru seper-1000 kali ya, Mi. Tapi memang kita nggak pingin terlalu sangat mendalam, biar nanti kalau ada yang memang pingin belajar lebih mendalam bisa bergabung di MTBI gitu kan. Gitu. Bila ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa meng-email Suster Ami atau mem-WhatsApp saya, nanti disampaikan di pertemuan dengan teman-teman di MTBI gitu. Jadi bisa dibahas bareng gitu. Ya, dan ini saya sudah buat rekamannya, nanti akan saya sampaikan linknya kalau teman-teman ada yang ikutnya kepotong atau tadi karena masalah internet dan lain sebagainya, sehingga bisa mungkin juga mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Kita mau foto bareng nggak, Ami? Oh iya, boleh silakan. Silakan foto bareng ya. Ada 2 halaman. Ada 2 halaman. Terima kasih. Kalau memungkinkan tuh videonya dinyalakan ya. Ada 2 ya, jadi senyumnya 2 kali. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Satu lagi, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Bisa buat grup nggak, Baby? Bisa buat grup bisa. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa kita saling tanya jawab di situ atau masukan-masukan gitu, Baby. Ya, nanti kita